Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, artinya waktu liburan telah tiba. Nah, di video kali ini Podhead mau bikin list hadiah terbaik buat podcaster rumahan nih. Siapa tahu kamu adalah salah satunya, atau mungkin kamu punya temen, saudara, ataupun keluarga yang ngakunya itu seorang podcaster. Video ini mungkin bisa bermanfaat nih buat kamu. Tapi sebelum itu, halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Podhead. Di sini aku suka ngobrolin topik-topik seputar podcasting dan juga home recording. Jadi kalau misalnya kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, kita langsung aja ya masuk ke list hadiah terbaik nih. Yang pertama, cash keras. Buat podcaster rumahan, tentunya mayoritas bukan selebriti terkenal ya. Jadi bisa dipastikan masih jauh dari monetisasi. Makanya hadiah terbaik salah satunya ya uang tunai. Ataupun kamu bisa ngasih juga dalam bentuk seenggaknya gift voucher lah gitu. Biar tetap semangat gitu ya untuk merilis episode setiap minggu. Walaupun ya jaminan ada income-nya masih jauh dari kenyataan. Yang kedua, dipromosikan. Buat podcaster idealis, uang itu tuh gak ada artinya. Bahkan bagi mereka nih ya, harta yang paling berharga itu tuh bukan keluarga, tapi apresiasi. Karya yang sudah dibuat dengan segenap hati ini tentunya sangat penting dong ya buat mereka. Makanya hadiah terbaik kedua ini adalah promosi nyata dari kamu ke teman-teman, ke keluarga, rekan kerja, saudara. Baik itu misalnya dalam bentuk promosi di sosial media ataupun blast di WhatsApp group atau juga misalnya lewat word of mouth. Dan jangan lupa tag mereka juga biar mereka tahu kalau dukungan kamu itu nyata. Hadiah yang ketiga, lumbar support cushion. Buat kamu yang belum tahu ya, bagian paling menjemukan dari podcasting itu tuh adalah editing. Misalnya nih, kamu nontonin satu episode podcast yang durasinya kurang lebih 1 jam lah. Dengan jumlah pembicara itu tuh lebih dari 2 orang. Nah, itu ngeditnya ya, minimal 2,5 dikali durasi rekamannya. Entah itu untuk dengerin ulang obrolannya, terus juga misalnya ngapus-ngapusin batuk, ngilangin dari narasumber gitu ya. Itu tuh capek tahu. Jadi kalau dikasih lumbar support yang kayak gini, tentunya bikin proses editing jadi lebih nyaman. Atau kalau misalnya kamu seorang sultan, bisa dong nih kasih kursi Herman Miller yang ini. Ntar link pembeliannya aku taruh di deskripsi video ini ya. Yang keempat, portable SSD minimal 500 GB. Ini tuh gak kalah penting ya, apalagi kalau podcaster yang kamu kenal itu adalah audio video podcaster. Misalnya nih, dalam satu kali rekaman, durasinya tuh 15-20 menit, footage-nya tuh bisa sampai 8 GB. Terus kalau misalnya pembicaranya 2 orang, berarti bisa jadi 8 kali 2 itu 16 GB. Dan let's say ya, misalnya dalam satu kali produksi dia mau banking konten sebanyak 3 episode, berarti 16 GB dikali 3 itu tuh udah minimal 48 GB. Belum audionya ya, itu kalau filenya WAV, satu kali produksi itu kira-kira 1 GB-an lah. Jadi mindahin file dari kamera, terus dari recorder juga, tentunya kan perlu storage yang besar dan juga yang transfer rate-nya cepat ya. Makanya SanDisk SSD portable yang minimal 500 GB ini bisa jadi hadiah yang spesial banget. Atau kalau mau merek-merek lainnya juga ada, nanti aku tampilin di layar ya. Hadiah yang kelima, props yang lucu-lucu. Ini masih ngomongin podcaster audio video ya, apalagi buat yang monolog nih. Kan biasanya rekamannya itu kalau nggak di kosan, di rumah, ataupun di kontrakan. Nah, dinding yang polos itu kalau buat rekaman tentunya ya sangat menjemukan dong ya. Sedangkan kalau harus ngumpulin props itu bakalan berat juga di kantong. Karena seperti yang tadi aku sebutkan di atas, monetisasi aja belum gitu. Jadi makanya di sini aku sudah mengumpulkan rekomendasi props yang lucu-lucu yang bisa kamu jadiin buat hadiah nih. Nah, link pembelian ke props yang semuanya tadi ada di sini akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Hadiah yang keenam, panel absorber. Yang ini hadiahnya memang rada teknis nih, tapi akan sangat bermanfaat buat teman podcaster kamu. Buat yang belum tahu, ruangan itu tuh kalau banyak dinding kosong, itu tuh akan mengakibatkan gema. Dan gema ini adalah musuhnya para podcaster rumahan. Kalau semisal di ruangan itu tuh nggak ada benda-benda yang punya sifat untuk meredam suara, misalnya kayak kasur, karpet, atau sofa,
Tentunya panel absorber ini bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut. Kualitas suara podcast teman kamu juga tentunya akan jauh lebih meningkat kalau misalnya pakai panel-panel ini. Tapi tentunya nggak bisa cuma satu ya. Secara teori sih harus menutupi 50-75% ruangan lah. Mahal sih, tapi bisa dicicil kan. Misalnya nih, kamu beliin satu buat hadiah Natal atau tahun baru. Terus nanti pas lebaran, kamu kadoin lagi satu panel. Pas ulang tahun juga satu lagi panel. Habis itu untuk kado pernikahan satu lagi juga misalnya. Lama-lama penuh deh itu ruangan. Tapi ya moga-moga dia belum berhenti podcasting ya sembari nunggu kado-kadonya lengkap kamu kirim. Hadiah yang ketujuh, door seal atau window seal. Suara-suara itu tuh paling banyak nembus dari sela-sela pintu dan jendela. Atau sebenarnya bisa juga dari plafon dan lain sebagainya ya. Tapi kan ribet ya kalau misalnya nutupin plafon. Yang paling gampang memang untuk menutup pintu atau jendela. Jadi makanya hadiah semacam door seal ini tuh bisa jadi hadiah yang oke banget buat podcaster rumahan untuk mereka bisa menghasilkan rekaman yang baik. Kalau kamu seorang teman yang sultan, bisa nih kasih merek yang mahalan kayak Raven door seal yang ini. Hadiah yang ke-8, buku How to Tell a Story yang ditulis oleh The Mod. Jadi intinya dari nge-podcast itu tuh sebenarnya cerita dari podcasternya kan ya. Gak sedikit nih podcaster yang bikin podcast itu tuh buat latihan ngomong. Menarik ya, ngomong kok dilatih sih? Tapi ada benernya kok, bukan ngomongnya, tapi bercerita. Kalau yang ini memang perlu kemampuan khusus. Buku How to Tell a Story ini tuh sangat bermanfaat buat podcaster pemula karena isinya tuh ada semacam tips dan trik ya untuk kita membuat cerita untuk dibacakan di depan umum supaya ceritanya itu kedengeran menarik dan audiens kita tuh betah untuk dengerin dari awal sampai akhir. Buku ini bisa dibeli di periplus.com yang versi fisik atau kalau kamu mau beli versi online itu juga ada di Google Play Books. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Hadiah yang ke-9, monitoring headphone. Biasanya nih, podcaster yang baru mulai podcasting itu tuh beli gear pertamanya kan mikrofon ya. Atau banyak juga yang beli mikrofon USB karena nggak perlu beli mixer ataupun audio interface. Nah, kalaupun semisalnya udah beli mikrofon dan juga audio interface, biasanya kan budgetnya udah habis tuh ya. Jadi untuk headphone-nya biasanya tuh pakai earphone bawaan dari handphone atau sekalinya beli headphone itu belinya yang lumayan murah karena ya dipikirnya yang utama kan mikrofon. Ya memang sih mikrofon itu tuh ujung tombak banget lah. Tapi headphone itu tuh juga gak kalah penting apalagi untuk editing. Tracking suara tuh juga akan lebih oke kalau misalnya kita pakai headphone monitoring yang bagus. Kita bisa dengar misalnya ada suara tukang bakso lewat gitu ya di latar belakang. Atau mungkin ternyata ada suara dengkuran tetangga kosan ya yang luput terdeteksi pas kita lagi rekaman. Karena biasanya kan rekamannya itu pas malam ya biar sepi. Terus pas ngedit misalnya ternyata banyak gangguan suara kayak decak mulut dan lain sebagainya. Buat mixing juga ya, untuk memastikan suara pembicara dengan musik latar belakang itu tuh balance kedengarannya. Itu semua jadi susah kedengaran dengan mudah kalau misalnya headphone monitoring yang kita pakai tuh kurang bagus. Makanya di sini aku mau merekomendasikan headphone monitoring dengan 3 tingkatan harga nih. Yang pertama ada Audio-Technica M20X atau Maono MH601. Nah, kedua jenis mikrofon ini ada di kisaran harga 600 ribuan lah. Yang kedua ada AKG K92 atau Presonus HD7. Kalau kedua headphone ini di kisaran harganya itu 900 ribuan sampai 1 juta rupiah. Yang ketiga Shure SRH 440 atau Sennheiser HD 280. Ini kisarannya di 1,9 juta rupiah. Atau buat sultan-sultan ya, dari tadi kayaknya banyak sultan ya yang nonton video ini. Kamu bisa sekalian kasih nih Beyer Dynamic DT990 Pro di 3,3 jutaan atau sekalian aja Sennheiser HD 650 itu di 5 jutaan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya bisa beli dengan harga segitu mendingan buat sendiri ya daripada dikasih ke orang lain. Dari tadi kok rasanya hadiahnya semakin mahal ya buat ukuran hadiah. Hadiah yang terakhir ini gak kalah penting nih dan gratis loh. Hadiah yang terakhir ini adalah doa. Gratis dong ini. Tapi mendoakan teman kamu supaya channelnya semakin sukses, pendengarnya juga makin banyak, terus juga dapat sponsor, tentunya itu hal yang baik dong ya. Jadi ini juga bisa jadi alternatif untuk kamu berikan ke teman-teman podcaster kamu. Nah, buat kamu-kamu semua yang nontonin video ini, baik itu kamu podcaster ataupun bukan, ataupun juga nggak punya kenalan podcaster, aku mau kirim doa buat kamu semua supaya kamu selalu dalam keadaan sehat dan juga sukses di segala hal yang kamu kerjakan.
mau itu di kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Amin. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Aku mau mengucapkan selamat Natal buat kamu yang merayakan, terus juga selamat liburan dan selamat tahun baru buat kamu semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.